Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alhusna Fatimah MZ. Saya merupakan mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar dari kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam penyusunan kurikulum di sekolah dasar. Berikut adalah tahapan penyusunan kurikulum di sekolah dasar yang berfokus pada pendekatan sistematis dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Setiap tahap dilakukan secara bertahap dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga pendidik, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Analisis kebutuhan. Adapun langkah awal adalah menganalisis kebutuhan peserta didik dan kebutuhan lingkungan. Nah, tujuan analisis ini adalah memahami kompetensi yang perlu dikembangkan pada siswa agar sesuai dengan perkembangan usia mereka serta kebutuhan masyarakat dan dunia sekitar. Kegiatan ini dengan cara mengumpulkan data dari siswa, orang tua, dan tenaga pendidik. Analisis kebutuhan itu merupakan langkah pertama dan sangat penting dalam tahapan penyusunan kurikulum. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dan kebutuhan siswa. Berikut adalah penjelasan mengenai analisis kebutuhan dalam tahapan kurikulum. Yang pertama adalah definisi analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang kebutuhan pendidikan siswa serta konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi pembelajaran. Proses ini membantu dalam mengidentifikasi tujuan. Nah, adapun tahap yang kedua yaitu perumusan tujuan pembelajaran yang merupakan langkah penting dalam tahapan penyusunan kurikulum. Nah, tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur akan memberikan arah bagi proses belajar mengajar dan membantu dalam pengembangan kompetensi siswa. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar. Tujuan ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dikuasai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Kriteria dalam perumusan tujuan pembelajaran yaitu sebaiknya memenuhi kriteria SMART, yaitu spesifik, yang dimana spesifik ini artinya tujuan harus jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, terukur atau measurable. Harus ada cara untuk mengukur pencapaian tujuan, dapat dicapai atau achievable, yaitu tujuan harus realistis dan dapat dicapai oleh siswa. Yang keempat, relevan, harus sesuai dengan kebutuhan dan konteks siswa. Terakhir, times bound, tujuan harus mencapai jangka waktu pencapaian. Penyusunan kurikulum yang ketiga adalah pengembangan kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang dimana merupakan langkah penting dalam tahapan penyusunan kurikulum. Langkah ini bertujuan untuk menetapkan standar yang jelas dan terukur bagi pembelajaran, sehingga hasil pendidikan dapat dievaluasi dengan lebih efektif. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai pengembangan kompetensi dasar dan indikator pencapaian dalam tahapan kurikulum. Yang pertama, adapun definisi kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran. KD mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dikuasai siswa dalam suatu mata pelajaran. Adapun tahapan yang keempat yaitu pemilihan dan pengembangan materi pembelajaran, yang dimana ini merupakan langkah penting dalam tahapan penyusunan kurikulum, terutama di tingkat sekolah dasar. Materi pembelajaran yang tepat dan relevan akan membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik, meningkatkan minat belajar, dan mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan. Nah, adapun tahapan penyusunan kurikulum yang kelima yaitu pemilihan metode dan strategi pembelajaran, yang dimana ini merupakan langkah kunci dalam tahapan penyusunan kurikulum di sekolah dasar. Metode dan strategi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu siswa memahami materi dengan lebih baik,
dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Berikut adalah penjelasan mengenai pemilihan metode dan strategi pembelajaran dalam tahapan penyusunan kurikulum di sekolah dasar. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari metode dan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau pendekatan yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Nah, metode ini dapat bervariasi mulai dari ceramah, diskusi, demonstrasi, hingga pembelajaran berbasis proyek. Sedangkan strategi pembelajaran itu merupakan rencana umum yang mencakup cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, strategi ini mencakup pemilihan metode, alat, dan sumber belajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kita harus mengetahui apa sih tujuan pemilihan metode dan strategi pembelajaran yang meningkatkan keterlibatan siswa, di mana memilih metode yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Kemudian memfasilitasi pemahaman materi, yang dimana metode yang efektif membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik dan mendalam. Kemudian pemilihan metode pembelajaran dengan cara mengidentifikasi metode pembelajaran yang sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, berikut beberapa metode yang umum digunakan di SD, yaitu seperti model ceramah, kemudian ada metode diskusi yang mendorong siswa untuk berbagi pendapat dan memperdalam pemahaman melalui interaksi. Kemudian ada pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek tertentu sehingga mendorong kerjasama dan keterampilan praktis. Kemudian ada permainan edukasi, di mana menggunakan permainan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik. Nah, adapun tahap selanjutnya adalah tahap ke-6, yaitu pengembangan media dan sumber belajar. Ini merupakan aspek penting dalam tahapan penyusunan kurikulum di sekolah dasar. Nah, media dan sumber pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran yang menarik minat siswa dan memfasilitasi pemahaman konsep. Nah, adapun dari pengertian media pembelajaran itu sendiri adalah media pembelajaran adalah alat atau bahan atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dan membantu proses belajar mengajar. Media ini dapat berupa alat peraga, gambar, video, audio, atau perangkat lunak pendidikan. Kemudian apa sih definisi dari sumber pembelajaran? Di mana sumber pembelajaran itu adalah semua bahan yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran, termasuk buku teks, artikel, video, website, dan sumber lainnya yang relevan dengan materi yang diajarkan. Adapun tahapan yang ketujuh adalah rancangan penilaian dan evaluasi, yang dimana ini merupakan aspek penting dalam tahapan penyusunan kurikulum di sekolah dasar. Dengan merancang penilaian yang sesuai dan efektif, guru dapat mengukur pencapaian siswa dengan lebih akurat serta memberikan umpan balik yang konstruktif dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Hal ini akan mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan serta perkembangan optimal siswa dalam pembelajaran. Nah, adapun tahapan ke-8 yaitu implementasi dan pemantauan kurikulum, yang dimana ini adalah tahap kritis dalam penyusunan kurikulum di sekolah dasar. Tahapan ini memastikan bahwa kurikulum yang telah dirancang dapat diterapkan secara efektif di kelas dan memberikan dampak positif pada proses pembelajaran. Nah, adapun tahapan ke-9 yaitu evaluasi dan revisi dari kurikulum. Nah, setelah kita mengimplementasikan kurikulum tersebut akan dievaluasi untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan. Kemudian direvisi sesuai dengan hasil evaluasi. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan dengan survei dan analisis hasil belajar serta lakukan revisi bila perlu. Tujuannya untuk memastikan kurikulum selalu relevan dan efektif. Nah, adapun tahapan yang ke-10 yaitu pengembangan berkelanjutan, yang dimana menerapkan hasil evaluasi untuk pengembangan kurikulum yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum sesuai dengan perkembangan terbaru. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkala dan adaptasi kurikulum terhadap perubahan yang ada. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang 10 tahap-tahap penyusunan kurikulum di sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.